Biskut sandwich lu jadul banget. Benar. Sekarang mah bentuknya bodoh mata. Tapi aku takut. Dan sekarang ini, aku sudah tidak takut. Seorang ayah berarti segalanya bagi putrinya. Dan Jenny juga harus punya ayah, kan? Selamat datang di channel Nelma Daan bersama Tisa Julianti. Kisah inspiratif untuk warga Indonesia hebat dimanapun berada. Jangan lupa ada di Spotify. Kali ini aku sudah bersama dengan seseorang yang profesinya menarik banget. Ini kalau kamu dengerin sambil tidur tuh berasa didongengin. Nah, siapa dia? Ini dia Mbak Tisa Julianti yang berprofesi sebagai voice over talent. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Tisa. Aduh, empuk banget suaranya, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya, udah bersedia aku gangguin ini loh buat ngobrol-ngobrol sama aku dan teman-teman di sini. Iya, aku seneng kok, seneng banget. Oke Mbak, aku mau ngobrol-ngobrol nih seputar dunia voice over gitu. Boleh. Jadi Mbak Tisa ini berprofesi sebagai voice over talent nih dari tahun berapa Mbak? Aku dari tahun 93, dari kelas 3 SD, umurku waktu itu 8 tahun. Anak 8 tahun udah bisa ngisi suara. Begitulah. Ya Allah. Jadi sebenarnya voice over itu apa sih Mbak? Kalau voice over itu kita mengisi suara untuk suatu produk agar mempersuasi orang lain biar beli produknya. Kalau Daber profesinya itu mengganti suara yang sudah ada seperti film Korea, animasi, terus juga India kan suaranya mereka sudah ada nih, udah ada video-videonya, film-filmnya tinggal kita ganti persis seperti aslinya dengan bahasa Indonesia. Nah Mbak, awal mulanya bisa terjun ke dunia ini gimana Mbak? Aku di umur 8 tahun itu ikut Sanggar Prativi yang ada di Pasar Baru Selatan. Itu nggak sengaja, pertamanya kakakku, tapi ternyata kakakku nggak minat. Akhirnya aku masuk ke teater tersebut, sanggar tersebut, baru tahu ada profesi daber dan juga voice over dari sanggar tersebut. Mungkin Mbak Nelma nih punya saudara atau orang tua yang kenal banget sama Bu Maria Untu, pintu teater satu telah dibuka. Nah, itu seniorku dan sederet daber-daber tenar lainnya di zaman dulu karena mereka itu adalah pengisi suaranya yang Saur Sepuh, Mantili, Brahma Kumbara dan lain-lain. Setelah aku melihat mereka bekerja itu seperti apa, baca skrip naskah dengan acting melalui suara yang luar biasa bagusnya, lama-lama jadi suka. Lama-lama boleh juga nih ternyata ada profesi seperti ini ya. Ya udah akhirnya makin suka dan ternyata aku menjalaninya dengan riang gembira ya, ternyata penghasilannya akhirnya membuka mata, oh ada penghasilannya juga nih, ya udah sampai umur 36 tahun ini, nggak bisa ke lain hati. Masya Allah. Waktu Mbak umur 8 tahun, bentukan suaranya itu emang udah bulat, udah renyah begini Mbak? Enggak dong pastinya, awal-awal mungkin sama seperti suara Mbak Nelma dan teman-teman yang lain yang aku mau jadi daber tapi suaraku cempreng gimana Kak Tisa? Oh, saya juga dulu seperti itu karena berlatih, karena tahu tekniknya, mempelajari terus dapat kesempatan juga untuk mengisi suara di banyak pekerjaan gitu ya seperti iklan dan film-film. Ya warna suara yang tadi misalnya cempreng, lama-lama bisa terbentuk sendiri dengan sesuai karakter yang dimau. Misalnya waktu itu suara kecilku itu tipis. Nah, tapi tipis kalau belum bisa bermain pasti akan jelek Mbak Nelma. Misalnya, mama aku mau ke sana gitu ya. Tapi kalau dia kaku, dia nggak memakai teknik gitu ya. Mama aku mau ke sana. Ketika kita belajar ilmunya, pasti akan lebih bagus. Ma, aku mau ke sana. Ayo Ma, ikut. Semua suara kayak Mbak Nelma atau teman-teman yang lain itu pasti semuanya bisa banget dibentuk, bisa banget dilatih kalau kita memang 100% latihan dan juga belajar sama ahlinya. Aku jadi suara gue cempreng. Mbak, tapi ini pernah aku joke-nya. Kalau misalnya orang nyanyi yang suara bagus itu pasti kurang menikmati hidup karena nggak makan gorengan. Bener nggak Mbak?
Aku setiap hari makan gorengan loh. Aku nggak ada pantangannya, Mbak. Nggak ada pantangannya. Mungkin beda sama penyanyi atau berbeda-beda kali ya. Teman-temanku juga ada yang daber gitu atau voice over itu menjaga pantangan itu ada. Aku jujur nggak ada pantangan sama sekali. Tapi memang ritualnya nih sejam sebelum aku take, mengeluarkan suara, itu memang aku nggak berani nih gorengan. Karena akan berasa di tenggorokan sedikit serak. Tapi setelah aku take, makan aja tuh gorengan kan. Oke. Mbak, ini kan juga punya YouTube aktif untuk menceritakan soal dunia voice over, dubber ini ya gitu. Aku lihat Mbak ini pernah jadi pengisi suara untuk di Disney. Itu gimana ceritanya Mbak? Dari dulu sampai sekarang sih alhamdulillah Mbak Nelma masih sering ngisi film-film Disney. Jadi ya itu, aku beruntung banget kenal Sanggar Prativi yang ternyata Sanggar itu dipercayakan oleh Walt Disney untuk banyak film Disney. Jadi semua film Disney dulu di sana. Nah, aku beruntung dapat kesempatan untuk casting dengan beberapa temanku yang dulu sekitar 6 sampai 10 anak-anak waktu aku kelas 5 SD tuh, aku pertama kali casting Disney. Ya udah, saingannya banyak jadi nggak bisa berharap lah ya. Ya udahlah, paling ya nggak dapet nih gitu awal-awalnya. Karena jujur pas casting pertama kali, Mbak, itu susahnya luar biasa. Film Disney itu luar biasa detail soalnya. Mereka tuh mau sangat persis sama aslinya. Tahu sendiri kan kalau film-film Disney itu warna suaranya menurut aku bener-bener luar biasa bagus-bagus. Jadi ketika aku bawakan, nggak mirip sedikit aja, pasti ulang. Pertama kali aku dulu filmnya Darkwing Duck, jadi bebek kecil yang nakal, yang nggak bisa diem, yang dikuncir gitu. Aku tuh satu kalimat aja diulangnya bisa 10 kali untuk casting. Oh gitu. Tidak bisa ya. Oh, misalnya gitu ya, itu kurang kurang ininya, kurang nggak bisa diemnya. Dia tuh begini orangnya, agak tinggi. Waduh, itu rasanya luar biasa. Tapi ketika aku dapat, akhirnya alhamdulillah rezeki aku dapat peran itu, aku senang banget. Ternyata susah juga pas dapat peran utama itu, karena satu episode 30 menit, aku ngerjainnya 2 hari, Mbak. Tapi ya itulah, kalau kita belajar terus, masukan dari guru, masukan dari pengarah dialog kita, kita pelajari lagi, oh masukannya misalnya karakter ini aku kurang centil, aku kurang ini, aku belajar lagi di rumah, lama-lama akhirnya ya itu kita bisa membentuk karakter sendiri, dan lama-lama aku bisa mendapatkan peran utama di film-film Disney kayak misalnya Rapunzel, Cinderella, Princess Tiana yang Frog, terus juga terakhir juga ada film Black Panther, dan film-film Disney lainnya. Aku paling senang soalnya film Disney agak susah dia castingannya, jadi ketika dapat alhamdulillah. Mbak, contohin dong Mbak, beberapa gitu Mbak yang kamu peranin dan contoh suaranya boleh nggak Mbak? Boleh dong. Kalau film Disney Cinderella, hai burung, ayo, jangan diam saja, kau harus bicara denganku. Kalau Rapunzel, Flying Rider, tolong aku ingin turun dari atas menara, cepat, nanti ibuku bisa datang. Princess Tiana yang kodok, kau bisa memanggilku kapan saja, ayo cepat. Rosalinda dong, oh my god. Wow, Rosalinda Ayamor, telenovela pertama aku yang mendapatkan peran utama tuh, Masya Allah. Ya, itu apalagi ketika memerankan Rosalinda, itu karena aku kalau nggak salah dulu kuliah, terus melihat tokoh si Thalia yang luar biasa cantiknya itu dengan pembawaannya, wow, dia kan kalau setiap main telenovela tuh, aduh, susah lah ya ngikutin gestur tubuhnya, wajahnya. Tapi ketika kita dipercayakan casting, mau tidak mau, kita harus sama seperti dia. Fernando Jose, tidak, aku tidak akan pernah menemuimu lagi. Kau pikir kau mudah mendapatkan aku? Kayak gitulah ya, wajahnya gitu ya. Fernando Jose ya, gue inget. Altamirano del Castillo. Wah, dia menghela nafas aja tuh kayaknya cakep banget dia. Gitu. Benar. Dan aku harus seperti dia, walaupun aslinya misalnya aku bawel gitu ya, aslinya yang nggak bisa diam. Tapi kalau lagi memerankan karakter seperti itu, mau nggak mau di dalam studio aku udah fokus sama seperti si Thalia. Jangan, kau tidak boleh begitu wajahnya, gestur tubuhnya, karena supaya kita benar-benar persis seperti aslinya. Karena kalau nggak dipakai nih Mbak Nelma, misalnya si tokoh Thalia itu cantik gitu ya, atau pembawaannya dia dewasa tapi seksi gitu. Terus kita duduknya begini, terus mukanya yang misalnya mukanya pisah banget yang, iya aku tahu Fernando Jose, pasti yang keluar nggak akan bagus. Tapi kalau semuanya ngikutin Thalia, iya, lalu apa lagi? Jadi ya yang keluar akan lebih persis sama si Thalianya itu.
Jadi sebenarnya skill yang dibutuhkan selain suara yang harus sesuai gitu, Ya, juga pendalaman karakter dan emosi itu perlu perlu ya? banget. Perlu banget. Kalau menjadi seorang dubber itu ya itu artikulasi, terus juga pendalaman karakternya, emosinya, yang terakhir sinkronisasi sama gambarnya itu yang paling sulit. Itu 4 tuh kalau ngedubbing. Tapi kalau voice over berbeda lagi. Kita tekniknya beda-beda tuh. Kalau voice over lebih ke artikulasi, terus intonasi, sama emosinya juga harus ada Kalau gitu voice sih. over ini lebih buat ke iklan gitu kali ya Mbak? Betul, iklan TV, radio, kompro, terus juga ada yang digital. Kalau dubber kan, seorang dubber itu film-film biasanya, atau sandiwara radio yang mengimajinasikan situasi misalnya seperti tutur tinular, itu kan kalau dia lagi lompat ke atas pohon tuh, itu gimana cara teriaknya? Ya, gitu kan? Nggak bisa yang ya. Jadi harus imajinasi sendiri, lebih susah tuh sandiwara radio. Bertambahnya umur gitu, suara kita kan kadang ada perubahan ya. Misalnya Mbak di umur Ya. sekarang gitu, Mm. mengisi beberapa karakter, itu Mm. gimana Mbak? Perubahan sih pasti ya, namanya juga dulu dari anak kecil. Tapi kan kalau perempuan itu biasanya pecahnya agak lama tuh dibandingkan laki-laki. Nah, cuma kalau untuk berubah banget, ternyata kalau kita latihannya bener-bener, menurutku, tetap aja sih warna suara perempuan tuh bisa range-nya lebih lebar. Kayak misalnya aku, udah ibu 2 anak nih, ternyata sering banget nih sih remaja yang misalnya nih iklan-iklannya, "Oh latte, enak banget!" Atau yang ibu muda, "Iya sayang, hai nak, ayo minum susunya." Atau yang umurnya 50 tahun, jangan pernah kau kesini. Yaitu mungkin dengan latihan teknik-tekniknya yang membuat kita tuh jadi karakternya akan terbentuk sendiri lebih kuat. Dan range-nya akan lebih lebar Mbak Nelma. Misalnya Mbak Nelma nih cuma bisa ibu muda. Nanti kalau latihan terus sama teknik-tekniknya, jadi lebar lagi. Misalnya suara remaja, tahu-tahu bisa. Aku bisa ya remaja ya? Aku bisa ya ini ya. Pengalaman aku, kalau bertemu sama senior-senior itu nggak ada perubahannya suaranya. Kayak Bu Maria Untu, mungkin teman-teman di sini tahu, yang kayak misalnya di bioskop, pintu teater 1 telah dibuka. Itu kan dari berpuluh-puluh tahun lalu. Sampai sekarang aku dengerin, itu kok suaranya nggak berubah-berubah. Ketemu langsung pun suaranya, aduh, udah sampai keren banget ini orang nggak berubah-berubah. Nggak ada perubahan sih kalau kita latihan terus. Mbak ini pakai suara perut atau gimana sih? Namanya apa kalau kayak gini? Aku tuh sebenarnya kalau ditanya teori tuh udah lupa ya, Mbak Nelma, itu kan masa kecil lah ya teori-teori seperti itu. Sekarang udah tinggal praktek aja. Cuma ya iya bener suara perut, terus ada juga yang suara tenggorokan dipakai. Tapi kebanyakan tuh suara perut, jadi ditahan di perut kalau aku ya. Ditahan di perut supaya nanti, apalagi kalau kita menerima yang tinggi-tinggi, suara-suara melengking, itu kalau kita pakai teknik tenggorokan itu bisa serak. Tapi kalau ditahan di perut, misalnya, jangan panggil aku! Ditahan perutnya, itu nggak rusak. Apalagi kalau misalnya kita ngisi dubbingan, Mbak Nelma tuh biasanya kita datang 10 episode, 20, 30. Kalau pakai suara tenggorokan biasanya suka serak. Tapi kalau teknik perut, aman sih selama ini. Teknik dasarnya sebagai seorang voice over dubber itu seperti apa sih Mbak kalau teman-teman mau coba latihan gitu? Menurut aku harus menguasai. Nah, ini dia nih, dubber kan sama voice over beda. Tapi setidaknya kalau mau disamain, nomor 1 itu artikulasi. Karena kita kan memang harus jelas setiap kata atau kalimatnya itu harus sangat jelas. Misalnya aku bicara nih sama Mbak Nelma atau sama teman-teman yang lain, kalau kita beribet, ya namaku Tisa, nomorku ya orang sih ngomong apa sih gitu ya. Jadi artikulasinya harus sangat jelas. Serta setelah artikulasi kita bisa masuk ke misalnya tadi dubbing ke pendalaman karakter. Kita harus kuasain dulu karakter kita sendiri nih Mbak. Misalnya ketika kita lagi sedih, gimana sih karakter kita gitu ya. Sedihnya misalnya di rumah, kalau lagi patah hati misalnya gitu, atau lagi ditinggal seseorang, ya ada yang meninggal, keluarga kita itu kan, oh ternyata nangisnya Tisa begini. Tapi setelah kita mendalami karakter kita sendiri, dalami lagi karakter orang lain, itu yang susah. Misalnya Mbak Nelma kalau nangis gimana sih? Oh aku perhatiin, terus dia senangnya gimana, kita tiru. Karena ketika kita mendapatkan peran, itu biasanya kita peranin orang lain, bukan peran diri sendiri. Ada yang pendiam, ada yang, ya itu kayak jadi binatang, kudanil, monyet, berarti kan harus mendalami karakter si binatang-binatang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu penghayatannya, emosinya. Itu sih yang paling basic tuh. Emosi yang paling susah memang. Emosinya itu harus belajar bener-benernya sih memang ke pelatih ya, ke mentor. Karena kita akan ilmunya lebih banyak lagi. Oke, yang terakhir adalah emosi. Emosinya itu
seperti apa sih ketika kita membicarakan satu kata aja deh Mbak Nelma, satu kata aja, aku. Misalnya aku sedihnya Mbak Nelma gimana? Coba aku mau denger dong. Aku. Nah gitu kan ya, gitu kan. Terus akunya bahagia gimana Mbak? Aku. Gitu. Bahagianya gitu ya. Terus kalau akunya marah. Aku. Nah, kayak gitu ya. Jadi emosinya dari situ tuh. Dari satu kata, terus kita bagi-bagi ke aku sedih, aku marah, aku bahagia, aku kecewa, dan lain-lain. Kalau aku nih, misalnya aku sedih, aku marah, aku bahagia, aku. Terus aku kecewa, aku. Nah, itu kayak gitu, emosi. Nanti dicoba lagi dari satu kalimat. Habis satu kalimat, satu halaman. Dengan berbeda-beda emosi yang tadi. Nah, itu sih 3. Yang paling penting kita pelajari. Jadi kayak belajar seni peran juga kayaknya Mbak, karena kan iya. itu gerak semua gitu ya. Betul, itu ngaruh. Makanya kan aku beruntungnya aku masuk teater, dapat semua tuh acting-actingnya dan lain-lain. Jadi belajarnya bisa dari teater, bisa dari tempat pelatihan-pelatihan penyiar dan lain-lain. Cuma memang nanti ujungnya harus belajar teknik-teknik VO sama ngedabing. Karena kalau teater doang nih Mbak, biasanya belum tentu bisa menjadi seorang dubber, tapi bisa ada ilmu basicnya. Cuman ini biasanya nih kalau orang teater masuk ke studio, ada mic. Biasanya dia lantang kan, kalau orang teater itu kan pentas di tempat lapang gitu ya. Yang misalnya aku adalah Tisa. Nah nanti ketika di depan mic, biasanya dia terlalu kencang. Namaku Tisa. Padahal kan udah ada mic. Ya kan? Jadi dia harus tahu lagi, oh teknik micingnya segini. Oh, atau nangisnya gitu ya. Nangisnya ketika si tokohnya cuman, aku tidak bisa. Ya udah segitu aja. Jangan ditambahin, aku tidak bisa. Biasanya kan acting-acting yang di teater begitu kan. Jadi ya dipelajari lagi teknik-teknik di dubbing itu sendiri sama di voice over. Kita kalau misalnya lihat udah matengnya, udah tampil gitu kan memang kayaknya enak aja gitu ngelihatnya. Ternyata aku jadi ngebayangin di dalam studio itu ada mic, terus Mbak baca naskah, dan kemudian harus matching sama di layar gitu. Gerak. Itu yang paling susah. Wow. Iya, itu sinkronisasi Mbak. Jadi kita harus pakai mata, telinga, sama rasa melalui suara. Itu yang paling luar biasa susahnya. Karena kalau mata udah bagus, sama telinga udah bagus nih, si Rosalinda mau ngomong nih, dia udah, iya aku kesana. Kita udah tahu dong, oh iya aku kesana. Tapi ternyata rasanya nggak kayak si peran si Thalia itu, cuman iya aku kesana. Udah pas mulutnya, tapi ulang lagi karena tidak ada penghayatannya. Jadi kalau semuanya kalau bisa berbarengan, iya aku kesana Fernando, aku tahu. Jadi ya banyak ya yang harus dipelajari. Ternyata tidak semudah itu, Ferguso. Iya. Betul. Profesi ini tidak semudah itu ya, Mbak ya. Susah sekali, tapi bisa dipelajari dong pastinya. Mbak, artikulasi harus jelas. Kalau cadel? Kalau untuk voice over iklan, jarang yang cadel, bahkan tidak ada yang cadel ya. Artikulasinya harus sangat jelas. Kecuali dia memang punya karakter yang sudah ada, seperti ya misalnya kayak Rico Ceper. Mungkin dia kan suka ada iklan-iklan radionya dia yang memang sesuai karakternya dia. Tapi kalau kita nih, seperti kita orang-orang yang tidak mempunyai karakter kuat di belakangnya, itu agak susah kalau ke voice over. Kalau ke dubbing sendiri sebenarnya pun jarang yang cadel. Sama, artikulasi harus jelas kan. Tapi ternyata ada seniorku itu yang cadel R-nya, itu berhasil menjadi seorang dubber yang sangat profesional. Tapi satu di antara 100 orang lah istilahnya. Dan dia bermainnya harus sangat bagus. Jadi ketutuplah itu cadelnya dengan cara mainnya dia. Ya, tapi jangan berkecil hati ya teman-teman. Mungkin kalau aku bisa mengarahkannya itu lebih ke bahasa Inggris, kompro bahasa Inggris, atau Mandarin yang lucu-lucu, karakternya Mandarin. Lo Olang jangan gitu lo Olang misalnya gitu ya. Jangan begitulah, yang R-nya tuh bisa di ya gitu deh. Oke. Masih ada harapan jadi ya buat yang masih ada harapan. Mbak, kalau iklan Mbak udah pernah isi apa aja Mbak? Aduh, banyak banget. Mbak. Banyak banget. Yang bener-bener sering aku isi produknya adalah kayak Shopee, juga ada Poki, terus banyak sih ya Manelma, paling Shopee dong Mbak. Kalau disebutin bisa. Iya, kalau aku tuh banyak banget ini. Mbak.
11 November hanya di 2020. Itu biasanya tuh iklan-iklan Shopee yang tinggi-tinggi. Diskon sampai 50%. Nah, kalau yang misalnya Poki, itu ada Poki yang rendah, ada Poki yang tinggi. Misalnya kalau yang rendah, Poki coklat. Ada yang gitu, ada yang Poki coklat dengan rasa terbaru. Ada juga mungkin yang agak terkenal sekarang Spotify Premium. Jadi itu Mbak Mungkin Gina. kalau iya, mohon maaf ya. Aku yang suka mengganggu kalian. Ketuk banner untuk selanjutnya. Kan sempat ada tebak-tebakan tuh yang Iya. Spotify yang siapa orangnya gitu kan. Ternyata di belakang layarnya ibu-ibu, mohon maaf ya. Tapi ini benar, aduh empuk banget dengerin suaranya ya Allah. Masya Allah. Nanti ketika kita sudah bisa gitu, suaranya udah bagus, sudah kebentuk ya, cara untuk dapetin job ini gimana Mbak? Caranya adalah karena kita kerjanya eksklusif, Mbak Delma, kita itu nggak yang namanya promosikan buka lowongan untuk dubbing, buka lowongan untuk kerjaan VO ini, enggak. Kita tuh eksklusif dalam arti yang tahu tuh cuman yang di dalam-dalamnya aja. Makanya iya, karena eksklusif kalian harus tahu dulu cara masuknya seperti apa, celahnya seperti apa. Kalau dari aku ikuti pelatihannya, alhamdulillah sekarang udah banyak banget di media sosial. Teman-temanku, aku juga membuka kelas online, offline untuk di bidang voice over ataupun juga dubbing, ada beberapa temanku. Nah, setelah kalian ikut ke dalam komunitas, ikut ke dalam pelatihan, itu biasanya Mbak akan membuka celah sedikit demi sedikit. Akan ada info-info casting di situ. Tapi nggak dibuka untuk umum, nggak dibuka. Jadi cuma dia yang memang kenal sama pengarah dialognya, kenal sama mentor-mentornya, gitu. Jadi caranya memang harus ikut komunitas, pelatihan, lalu baru bisa masuk ke dalam industrinya. Kalau Ini, balik lagi dengan profesi voice over seperti ini ya Mbak ya. Janjikan nggak sih Mbak? Karirnya janjikan nggak? ya Mbak Nelma bisa apa ya, langsung gitu. Bisa mengukur lah dari kelas 3 SD, terus sampai kuliah gitu ya. Terus sampai ibu 2 anak kok nggak pindah-pindah dari profesinya ya, udah ini aja lah gitu. Jadi ya kalau dibilang menjanjikan ya Masya Allah sangat menjanjikan sih untuk bisa ya, untuk aku pribadi. Sama sih teman-temanku juga yang udah lama berkecimpung di dunia suara ini, merasa kenyamanan, terus juga alhamdulillah rezekinya juga lumayan gitu. Jadi sangat menjanjikan sih. Jadi ini kalau aku tangkap ya Mbak, profesi ini teman-teman menarik banget. Karena tadi segala kelebihan yang Mbak Tisa sampaikan, aku juga tambahin mungkin Mbak, ada 2 nih. Boleh. Ini kayaknya nggak kena krisis di masa pandemi, dan kedua, nggak perlu mandi, nggak perlu make up. Bener banget, itu yang paling utama. Aku nggak biasa tampil di depan umum, aku nggak orangnya nggak terlalu pede untuk yang jadi artis atau gimana, jadi ya udahlah di belakang layar aja. Bener banget tuh kalau kita datang ke studio bisa pakai sandal jepit, bisa pakai baju biasa dan lain-lain, karena yang dilihat itu kualitas suara, bukan kualitas wajah atau penampilannya. Lagi di masa pandemi gini kayaknya nggak. Masya Allah Mbak, Masya Allah ya, memang udah rezekinya malah makin banyak pekerjaan VO. Iya. Menurutku, karena awalnya memang aku pikir, wah ini gimana nih kita nggak ke studio, kita nggak dapat kerjaan nih, ternyata ya alhamdulillahnya malah pihak studio di Jakarta menawarkan bisa nggak Mbak Tisa take dari rumah. Ya udah akhirnya kita sediakan alat sendiri yang memang proper gitu ya. Jadi kita udah tinggal kirim suara kita ke pihak studio. Ya udah, jadi alhamdulillah malah menurut aku pribadi sih dari bulan kita pandemi ini dari Maret ya. Dari Maret itu ya makin malah banyak pekerjaannya. Begitupun untuk teman-teman VO yang lain. Jadi dubber gitu, itu kan ada suka nyanyi-nyanyi itu juga. Iya. Dari dubber Mbak? Alhamdulillahnya nggak semua dubber sih sebenarnya bisa nyanyi dan bisa mendapatkan pekerjaan nyanyi. Cuma alhamdulillahnya aku termasuk salah satu dubber yang memang kalau lagi ada film Disney nyanyinya ya aku juga keterima jadi penyanyinya. Jadi nggak semua dubber itu bisa nyanyi, nggak semua VO itu bisa nyanyi. Cuma ada beberapa yang bisa nyanyi dan beruntungnya ya kita bisa dapat satu paket tuh. Misalnya kayak aku Rapunzel, aku yang nyanyinya juga, Cinderella aku juga, Princess Diana juga aku, Baby Bass juga aku. Oh, Baby Bass? Iya, Baby Bass. Mungkin kalau punya anak kecil bisa tonton Baby Bass Indonesia ya. Aku jadi ibunya, terus juga jadi Kudanil. Hai teman-teman semua.
Itu Mbak biasanya dalamin karakternya berapa lama Mbak? Itu kan ibaratnya satu film ya. Jadi Iya, betul. Satu film kita bisa 2 karakter lebih malah. Bisa 3 sampai 4 karakter. Kalau nanya aku yang sekarang cara mendalaminya gimana, ya bener-bener kita on the spot, nggak bisa mendalami apa-apa lagi. Paling dengar karakter suara aslinya, oh ternyata si Kudanilnya, oh hi, where are you? Ya udah samain aja. Tapi kalau untuk orang baru, nah itulah makanya aku bilang ilmunya dulu yang tadi aku bilang pendalaman karakter, emosi, dan lain-lain, baru kalian masuk ke industrinya. Jadi supaya nanti ketika dapat film, kita tuh udah nggak pusing lagi, ini suara Kudanil gimana ya? Ini suara ibu-ibu cewek gimana ya? Ini nanti ada sendiri Bang suaranya ketika kita belajar. Tantangannya ya itu tadi, kita harus belajar ilmu yang sangat banyak, tekniknya banyak. Terus setelah kita belajar ilmunya, ketika mau masuk ke industrinya, saingannya banyak Mbak. Itu sekitar 600-an yang aktif ya di dunia voiceover. Belum lagi pendatang baru ya, bisa dibilang bisa 1000-an kali ya kita saingannya. Terus dubber pun seperti itu. Ketika kita mau menjadi seorang dubber, saingannya juga banyak yang pengen banget jadi dubber gitu. Alhasil ya makanya kerja keras nih kita, meningkatkan kualitas, menyebarkan link yang banyak untuk dapat pekerjaan-pekerjaan itu. Terus tantangannya lagi selain 2 itu, belum kita mendapatkan klien ataupun pengarah-pengarah dialog yang sangat detail banget. Nah, itu tuh, bisa nggak mentalnya nih, kita kuat ya, dapat masukan sini, ini kurang bawel, Tis. Bawelnya tapi jangan tinggi gimana, Tis? Terus agak rendah tapi tetap bawel, tapi senyum, gimana gitu kan. Kadang kita kalau nggak ngerti atau kadang kita panik, itu bisa kita nggak dipakai lagi tuh, Mbak. Jadi tantangannya sebenarnya banyak. Terus belum kita kalau orang-orang baru apalagi nunggu jadwalnya suka lama. Terus belum bisa dapat langsung peran-peran. Biasanya datang dulu ke studio cuma liatin senior-seniornya kerja. Oh gini ya. Oh paling jadi peran lewat dulu. Yeay, terima kasih Tuan. Terima kasih. Cuman jadi gitu dulu. Jadi jangan berharap untuk oke, aku akan langsung dapat peran princess, dapat peran utama si Fernando Jose, nggak bisa gitu. Jadi harus melewati step-stepnya dulu, ikuti pelatihannya, ilmunya dulu, terus baru datang-datang ke studio kasih sampel, lihat senior-seniornya bekerjanya seperti apa, baru lama-lama nanti bisa mendapatkan peran. Jadi tantangannya itu tuh, mentalnya kalian nggak bisa yang buru-buru dapat kerjaan langsung banyak atau dapat cuan yang langsung banyak gitu ya. Itu insya Allah belakangan akan ada rezekinya sih setelah kita kualitasnya baik dan linknya banyak. Boleh dibilang mungkin penyanyi yang sudah mengerti teknik peran belum tentu bisa ya Mbak. Jadi itu betul banget. Ya sama sih sebenarnya seperti dubber dan voiceover. Mau kalian itu punya suara yang seindah mungkin, sebagus mungkin, kalau kalian nggak tahu industrinya, nggak bisa bersaing sama yang lain, ya tetap aja nggak akan kepilih. Jadi gini Mbak, mungkin bisa aku tambahin, banyak gitu orang yang, Kak Tisa, aku bisa banget suara Doraemon. Iya, aku paling bambu. Aku bisa suara Shizuka, aku bisa suara Rosalinda loh, bisa, bener. Tapi dalam sekalimat, 2 kalimat doang. Atau paling 2 menit doang mereka bisanya. Coba kalau di dalam studio kita harus 5 episode. Kita harus 10 episode, 15 episode. Ayo, kuat nggak nih suara kita konsisten dari awal sampai akhir? Nah, itu yang mungkin belum tentu semuanya bisa, teman-teman. Jadi mau menirukan siapapun juga belum tentu bisa menjadi seorang dubber ataupun voiceover. Kasih ujangan buat teman-teman kiranya masih bingung nih berkarir mau jadi apa dan mungkin voiceover. Langkah awalnya apa Mbak yang mereka harus siapkan? Yang pertama kita harus tahu dulu nih profesinya seperti apa sih. Makanya kenali dulu profesinya. Sebenarnya profesi dubber itu apa ya? Cari tahu nih. Setelah kalian cari tahu, terus suka, timbulkan dulu rasa suka itu, nanti lama-lama baru kalian harus belajar. Nah, belajarnya itu bisa sebenarnya di mana aja, teman-teman. Cuma kalau kalian mau menjadi seorang profesional, kalau bisa langsung ke komunitas dan pelatih, cari pelatih yang memang lagi di bidangnya. Ketika kalian memang mau 100% menjadi profesi ini, itu aku pikir nanti akan ada jalannya ketika mengikuti pelatihan tersebut. Teknik kita nanti tambah bagus, ilmu-ilmunya juga tambah banyak. Terus kalian bisa lihat kan, biasanya nanti ada di kelasnya langsung itu
cara 99% praktek menjadi seorang dubber ataupun voice over. Nah, baru kalian kaget. Ternyata susah ya, ternyata susah ya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya banyak juga kok ada beberapa teman-teman baru yang akhirnya berkecimpung di dunia dubbing maupun voice over sendiri. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar, cari tahu profesinya ini seperti apa. Nanti insya Allah kalian bisa menjadi seorang dubber dan voice over profesional. Amin. Makasih banyak atas sharing. Aku juga makasih. Ini bermanfaat banget buat aku dan teman-teman yang Amin. Salam buat teman-teman di sana, buat keluarga juga, buat anak-anak ya. Mbak Tisa juga sukses terus. Salam untuk Amin. Ditunggu proyek-proyek berikutnya dan suaranya ini menemani. Ya Allah. Lekat banget. Siap. Insya Allah. Makasih banyak loh Mbak. Mbak, sampai ketemu. Makasih. Assalamualaikum.